Halo adik-adik mahasiswa baru, selamat datang mahasiswa baru di tahun ajaran 2020-2021 di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya Rasid Kurnia Nasution, mewakili dari rekan-rekan alumni Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa baru. Mohon kesempatan waktunya hanya beberapa menit saja. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kepada adik-adik, ini adalah kesempatan langka dari sekian ribuan bahkan jutaan orang di luar sana. Kalian adalah orang yang paling beruntung yang diberikan kesempatan untuk menikmati dunia pendidikan tinggi. Jadi pesan saya kepada adik-adik, jangan sia-siakan momen ini, manfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin. Yang kedua, mau saya sampaikan kepada adik-adik, ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, yang kalian harus pahami yang pertama adalah yaitu Tridharma perguruan tinggi yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Ketiga ini harus kalian tanamkan ketika menjadi mahasiswa, bahwasanya kalian ketika sudah mengenyam dunia pendidikan tinggi, kalian harus menyelesaikan pendidikan kalian harus melakukan penelitian, setelah itu selesai semua, kalian harus melakukan pengabdian masyarakat. Ya, selain dari Tridharma perguruan tinggi, yang harus kalian pahami ketika kalian menjadi mahasiswa adalah beban menjadi mahasiswa. Yang pertama, beban yang akan kalian emban ketika menjadi mahasiswa adalah agent of change. Agent of change adalah sebuah bentuk perubahan. Jadi, ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian mengemban tanggung jawab bahwasanya kalian adalah orang yang garda terdepan untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus kalian emban ketika kalian menjadi mahasiswa. Jadi, perubahan-perubahan yang baik itu adalah tanggung jawab kalian. Yang kedua, beban yang kalian emban ketika menjadi mahasiswa adalah kalian sebagai iron stock. Yang dimaksud iron stock di sini adalah kalian adalah pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi kalian harus menanamkan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan memiliki kebijaksanaan. Yang terakhir, beban yang kalian emban ketika menjadi mahasiswa adalah kalian itu sebagai kontrol sosial. Mana yang dimaksud sebagai kontrol sosial? Ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian itu adalah orang yang berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi yang terbaik. Ingat, solusi yang terbaik untuk di masyarakat. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik. Kalian adalah orang yang terpilih, manfaatkan ini, jangan sia-siakan. Akhir kata saya mengucapkan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hisyam, alumni program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya memulai studi pada tahun 2009 dan menyelesaikan studi pada tahun 2014. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung, selamat belajar, selamat menuntut ilmu, dan selalu semangat. Mengapa kita memilih program studi Manajemen Sumber Daya Perairan? Karena sektor kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, sehingga adik-adik sekalian diharapkan mampu berkontribusi untuk membangun sektor kelautan perikanan, baik di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang ada di Indonesia. Selain itu, saat ini saya juga sedang melaksanakan tugas belajar. Saya menerima beasiswa S2 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya kuliah di program studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syekh Kuala. Buat adik-adik sekalian yang nantinya ada niat atau berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang S2 bahkan sampai ke jenjang S3, sebaiknya dipersiapkan
dari sekarang, karena persaingan di luar sana sangat ketat dan banyak peluang beasiswa yang disediakan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga persiapan yang matang akan menentukan kesuksesan adik-adik sekalian. Sedikit motivasi buat adik-adik sekalian, saya sudah 3 kali mengikuti seleksi beasiswa, namun selalu tidak lulus. Dan alhamdulillah, yang keempat kalinya untuk mengikuti seleksi, saya lulus. Menurut saya, beasiswa itu bukan untuk orang yang pintar, tapi buat orang yang mau dan bersungguh-sungguh. Akhir kata, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang dosen muda di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Menjadi seorang dosen harus tetap up to date, baik dalam penelitian, pendidikan, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh dosen itu harus tetap aktual dan berguna bagi khalayak. Buat adik-adik MSP 2020, harapannya adik-adik dapat mengimprove baik soft skill maupun hard skill adik-adik selama menjadi mahasiswa, karena itu akan menjadi bekal adik-adik dalam mencapai dunia pekerjaan. Kita dikelilingi oleh perairan yang sangat luas, dan banyak hal yang tidak kita ketahui tentang perairan tersebut. Menjadi seorang mahasiswa MSP, kita akan mempelajari bagaimana cara memanajemen dan mengelola sumber daya perairan yang terdapat di sekeliling kita. MSP mempelajari perikanan dan sumber daya di dalamnya, serta mengajarkan kita untuk lebih cinta terhadap lingkungan. Dan yang paling menyenangkan, jika kita field trip. Setelah kita selesai praktikum, maka terbitlah jalan-jalan. Nah, pada field trip itu juga akan menjalin kebersamaan dan kekompakan kita. Dan itu akan menjadi salah satu pengalaman yang menarik di dalam perjalanan hidup kita. Jadi, buat adik-adik mahasiswa baru 2020, selamat datang di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri, ASN Guru di SMK Negeri 2 Painan, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2012. Saya merupakan seorang guru, sehingga ini merupakan sebuah tantangan untuk saya. Tantangan menjadi seorang guru otomatis sangat menantang, dikarenakan jurusan kita merupakan jurusan non-pendidikan. Untuk itu, hal ini menjadikan saya harus belajar kembali untuk mengenal dunia pendidikan, apalagi khususnya di pedagoginya. Dan saya merasa diri saya tertantang untuk mempelajari hal-hal yang baru. Menjadi seorang guru di masa pandemi seperti ini, hal ini merupakan hal yang sangat menantang sekali. Karena di masa pandemi seperti ini, guru-guru serba sulit, anak-anak juga serba sulit untuk belajar, sehingga kami harus mencari cara. Alhasil kita harus belajar lagi kembali menggunakan teknologi yang ada. Harapan saya untuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, adik-adik jangan hanya fokus kepada perkuliahan, jangan hanya fokus mengejar IPK atau nilai-nilai kalian saja, tetapi jangan lupa kalian untuk mengikuti organisasi-organisasi, aktiflah selalu di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar kampus, khususnya pengabdian masyarakat harus ditingkatkan. Kenapa? Karena nantinya kita akan disiapkan untuk terjun langsung ke masyarakat, sehingga adik-adik harus siap nantinya bagaimana komunikasi dengan nelayan, bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat. Sehingga saya menyarankan adik-adik jangan terlalu fokus untuk belajar di kampus saja, melainkan harus fokus juga mempelajari dunia luar atau dunia masyarakat. Kenapa sih kita memilih jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan? Nah, kalau menurut saya mengambil jurusan ini karena menurut saya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan adalah sebuah jurusan yang langsung menyentuh dengan alam. Kenapa saya bilang menyentuh dengan alam? Karena di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kita langsung bisa praktek ke lapangan, kita langsung bisa mengenal alam, khususnya di dunia perikanan,
dan dunia kelautan atau dunia perairan. Kita bisa field trip, entah itu ke sungai, ke danau, ke laut, dan ke tempat lainnya yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Sih enaknya kuliah di MSP atau Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kalau kita kuliah di jurusan ini, kita bisa banyak praktikum di lapangan dan otomatis kita banyak jalan-jalan dong. Jadi sambil belajar, kita sambil bisa jalan-jalan atau refreshing. Nah, itu sih enaknya kuliah di jurusan ini. Nah, kemudian selain daripada enaknya jalan-jalan gitu kan, kita juga bisa explore atau kita bisa mengenal dunia pernelayanan atau dunia di pesisir pantai. Bagaimana sosial ekonomi masyarakat pantai, bagaimana juga sumber daya yang ada di pantai dan lain-lain sebagainya. Itu sih yang membuat kita tuh unik dan kita tuh tertarik untuk kuliah di MSP. Baiklah adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, saya ucapkan selamat datang di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya seorang karyawan swasta di perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya pembesaran udang faname. Saya sebagai analis laboratorium. Tugas saya adalah monitoring dan menganalisa data kualitas air, baik itu fisika, kimia, mikrobiologi, beserta kualitas tanah budidaya. Meyakinkan customer yang bekerja sama dengan perusahaan, khususnya petambak kecil, bahwa data hasil itu sangat penting untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan budidaya selanjutnya. Harapan saya kepada adik-adik tetap semangat, jangan mudah putus asa, hargai dan perjuangkan apa yang sudah kalian dapat. Saya berharap ilmu yang sudah kalian dapat nanti bisa dikembangkan untuk masyarakat. Study tour sekaligus traveling. Ya, sekaligus menambah wawasan kita tentang perairan dan perikanan Indonesia. Khususnya sumber daya hayati Indonesia sangat beraneka ragam, dan menjadikan itu sebagai potensi perikanan yang berkelanjutan. Setelah lulus dari Universitas Sumatera Utara dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, saya melanjutkan studi ke salah satu universitas terbaik yang ada di Belanda, yaitu Wageningen University and Research, dengan program studi Aquaculture and Marine Resource Management dan dengan spesialisasi yang saya ambil yaitu Marine Ecology. Sebagai salah satu universitas yang berfokus pada lingkungan dan sustainability, di kampus ini saya banyak belajar tentang bagaimana untuk mengelola sumber daya kita, khususnya yang ada di Indonesia atau di Asia lebih umumnya, agar lebih berkelanjutan. Karena salah satu problema yang kita hadapi saat ini di Indonesia adalah kita punya sumber daya yang terbatas, yang perlu pengelolaan yang lebih bijak dan tepat guna dan tepat sasaran. Ya, tentu kuliah di MSP itu sangat menarik, sangat asik, khususnya buat kalian yang sangat tertarik dengan mempelajari lingkungan, kelautan, perikanan, bahkan teknologi-teknologi yang digunakan dalam pengendaraan jauh. Dan yang pastinya yang paling seru adalah jalan-jalannya, karena di MSP kalian akan mengeksplor alam yang tentunya berhubungan dengan perairan. Di samping itu, di MSP itu kita tidak mempunyai kehabisan materi-materi pelajaran karena alam itu kan selalu berkembang. Artinya akan ada isu-isu baru yang perlu pemahaman baru. Jadi ilmu kita akan selalu update menyesuaikan dengan kebutuhan alam ataupun kondisi yang ada di lapangan, yaitu di lingkungan perairan dan kelautan. Studi di luar negeri tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi, yang tentunya membutuhkan effort yang lebih, yang untuk bisa menyesuaikan dengan segala keadaan. Tantangan yang pertama itu tantangan tentunya beradaptasi dengan lingkungannya, dan khususnya beradaptasi dengan pace belajarnya. Tak bisa dibohongi bahwa pace studinya lebih cepat, dan kita juga harus menguasai textbook yang dalam berbahasa Inggris dalam waktu yang cepat. Dan khususnya di masa pandemi ini, di online learning, tidak hanya teman-teman sekarang, saya juga di sini sedang mengikuti combination online learning dan sebagian di kampus. Nah, di online learning ini kita harus menentukan target kita sendiri, belajar sendiri. Kalau tidak, kita akan menjadi berleha-leha seolah-olah kita tidak mempunyai target yang harus dicapai. Oke, mencari pekerjaan. Tentunya tidak bisa saya bilang sulit ataupun mudah. Ya, tetapi saya sangat optimis dan melihat kondisi di kelautan dan perikanan Indonesia yang kita memiliki banyak potensi. Yang tentunya kita mempunyai lapangan kerja yang sangat banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan utama adalah
seberapa siap kita dan seberapa cocok kita dengan spesifikasi yang mereka minta. Dan juga banyak orang yang akhirnya memilih tidak bekerja ataupun tidak mendapat pekerjaan hanya karena tidak sesuai dengan minat mereka. Maka dari sekarang kita harus menentukan pekerjaan seperti apa yang kita mau, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan topik-topik pembelajaran yang akan kita ikuti di kampus. Dan satu lagi yang saya optimis bahwa di masa depan jika kita akan mempunyai potensi-potensi baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun bekerja di tempat-tempat yang ya khususnya yang saat ini saya lihat bahwa beberapa NGO yang internasional sedang menargetkan target mereka ke Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Waktu saya mengikuti studi studi belajar tentang marine system, salah satu dosen saya menunjukkan sebuah slide tentang bagaimana potensi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu marine lake yang ada di Papua. Artinya bahwa dunia saja melihat potensi-potensi yang di sana. Jadi saya tidak bisa bilang sulit untuk mencari pekerjaan di sana, tapi juga saya tidak bisa menjanjikan bahwa itu mudah. Sebagai salah seorang alumni MSP USU, saya sangat berharap bahwa teman-teman adik-adik semua semangat itu dulu, dan juga menentukan target seperti apa yang teman rencanakan, baik pekerjaan ataupun karir, ataupun bahkan lebih spesifik lagi target seperti apa penelitian yang akan teman-teman lakukan nantinya. Dan dari sekarang teman-teman sudah bisa memupuk semangat ataupun untuk mencari jurnal-jurnal ataupun bahan-bahan penelitian, atau bahkan ikut di proyek-proyek yang menyesuaikan dengan karir teman-teman semua. Dan juga saya di sekarang di zaman milenial ini, zaman IT ini, saya melihat bahwa orang-orang yang sukses itu memiliki kemampuan untuk personal branding yang positif. Jadi harapan saya juga teman-teman bisa melakukan personal branding yang baik tentunya, yaitu dengan baik mungkin dengan ikut organisasi ataupun ikut lomba-lomba yang juga meningkatkan CV teman-teman nantinya kelak setelah tamat dari MSP USU. Harapan saya juga teman-teman di masa pandemi ini dengan belajar online ini tetap mengikuti gaya belajar yang seperti normalnya. Jadi tidak menjadi beralih ataupun merasa mengasihi diri, artinya terlalu mengasihi diri dan malas ataupun sedikit melambat proses belajarnya. Karena saat ini memang kondisi pandemi, tapi gaya belajar itu tidak harus bisa menyesuaikan, tapi harus lebih cepat karena tantangannya akan lebih besar. Dan harapan saya yang ketiga adalah teman-teman itu sudah harus mulai fokus. Fokus dalam artian yang terutama adalah target tadi, fokus untuk mencapai target tersebut, mengumpulkan segala kesempatan yang bisa mengantarkan teman-teman untuk mencapai target yang teman-teman ataupun adik-adik impikan. Memilih MSP ataupun akan memilih MSP menurut saya adalah suatu keputusan yang sangat tepat. Dengan potensi yang sangat banyak yang kita miliki di Indonesia, sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat banyak, tentunya dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Dan sampai saat ini sumber-sumber daya yang mampu mengelola perikanan kelautan kita masih bisa dibilang terbatas. Oleh karena itu teman-teman adik-adik yang memilih MSP itu menjadi sebuah pilihan dan keputusan yang sangat tepat. Dan juga saya yakin bahwa ke depan bahwa pemerintah sudah mulai memfokuskan akan kelautan dan perikanan. Untuk itu kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, baik pekerjaan dan juga beasiswa. Yang terutama adalah beasiswa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Saat ini saya puji Tuhan saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal yang menjadi kekuatan saya ketika menghadapi interview adalah background saya yang belajar tentang MSP, yang artinya saya ataupun teman-teman yang berkuliah di MSP ini akan sangat dibutuhkan ke depan untuk mengelola sumber daya yang kita miliki. Jadi adik-adik teman-teman semua, pilihan teman-teman sudah tepat. Hanya kuncinya adalah teman-teman dan kita semua menjadi orang yang unggul, yang siap, dan yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kelautan dan perikanan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semangat buat teman-teman yang ada di USU. Salam dari Wageningen University and Research di Belanda. Bye-bye.